menyanyi sejak umur 3 tahun sampai sekarang, di mana waktu saya sebagai penyanyi cilik, saya menghasilkan 28 album. Kemudian kalau yang remaja, Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Pemirsa silet RCTI, kabar duka kembali menyelimuti industri hiburan tanah air. Minggu sore tanggal 8 September 2024 kemarin, penyanyi senior Puput Zizi Novianti atau yang akrab dikenal Puput Novel berpulang ke pangkuan Sang Pencipta. Mantan penyanyi cilik yang populer di era 80 hingga 90-an itu menghembuskan nafas terakhirnya pada pukul 18.24 waktu Indonesia Barat di Rumah Sakit kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Suasana rumah duka di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pun tampak penuh kesedihan oleh keluarga hingga kerabat yang datang untuk memberikan penghormatan terakhir kepada almarhumah tadi malam. Termasuk Nia Daniati sang sahabat yang juga terlihat hadir ikut berbelasungkawa yang bahkan sampai menangis memeluk keluarga Puput Novel. Saya konfirmasi dulu gitu, pas saya lihat sudah di angka yang alat-alat monitor itu sudah tidak ada, baru saya konfirm ke dokter ini apakah benar gitu. Ya benar gitu. Ya sudah, baru saya saya publish ke beberapa orang aja sih, ke keluarga. Tapi kan yang namanya kakak saya ini ya sebentar aja itu udah menyebar gitu. Penanganan medisnya sudah sejak 3 tahun yang lalu gitu. Jadi tapi ya rupanya ya ada komplikasi lah, itu penyebabnya. Almarhum ini orang yang sangat baik ya, orang yang menyenangkan, dan anaknya itu sangat hormat sama yang lebih tua. Saya menganggap dia udah seperti adik saya sendiri, walaupun kita lama nggak ketemu, dan saya juga dapat berita ini agak kaget, makanya sedih banget karena Puput dan keluarganya itu sama saya dekat. Berpulang di usia 50 tahun, tak banyak orang yang tahu bahwa ternyata Puput Novel sudah berjuang melawan penyakit kanker payudara sejak tahun 2021 silam. Almarhumah pun sudah mencoba semaksimal mungkin mengobati kondisinya, namun takdir Tuhan berkata lain. Kondisinya semakin menurun, bahkan sempat mengalami kesulitan bernafas, tidak bisa makan dan minum hingga tak sadarkan diri, sehingga keluarga membawanya ke rumah sakit. Kendati demikian, dokter mendiagnosa penyebab meninggalnya almarhumah karena komplikasi. Beliau berjuang menghadapi kanker payudaranya, ya memang akhirnya ya seperti itulah akhirnya ya. Ya 3 tahun, tapi pas begitu ada komplikasi terus menurun keadaannya. Ya kelihatan kok terus menurunnya tuh dari yang bisa napas, lama-lama nggak bisa napas, dari nggak bisa napas, lama-lama napasnya makin susah, lama-lama nggak bisa makan, lama-lama nggak bisa minum gitu loh. Jadi kelihatan sebenarnya. Ya terakhir mah udah nggak bisa, udah nggak sadarkan diri. Saya nggak pernah dengar bahwa almarhumah ini mengidap sakit apa. Saya nggak pernah tahu. Jadi saya betul-betul kaget malam ini ketika dengar kabar bahwa Puput meninggal. Beliau itu tidak mau dikasih tahu ke siapa-siapa penyakitnya. Jadi begitu dengar kabar gini pun kaget.
Tak hanya keluarga, para sahabat yang hadir di rumah duka pun merasa sangat kehilangan. Apalagi selama ini Puput dikenal selalu ceria dan terlihat baik-baik saja. Bahkan dalam berbagai kontennya ia masih kerap jalan-jalan dengan semangat. Yang lebih sedihnya lagi, almarhumah meninggal dunia 8 hari tepat setelah beranjak usia yang ke-50 tahun. Keluarga pun sempat merayakannya secara sederhana meskipun kondisi Puput saat itu sudah semakin menurun. Emang kakak tuh ceria orangnya, jadi dia nggak mau kelihatan orang sedih, nggak mau kelihatan dia lagi sakit, karena dia tuh selalu pengen membawa kebaikan lah buat sekitarnya gitu. Jadi ya kalau dia sakit dia nggak ngeliatin gitu. Kita tidak merayakan besar-besaran ya, jadi hanya ya selebrasi kecil aja, beliin kue ya, gitu karena emang kondisinya sudah parah gitu. Firasat sih nggak ada ya. Untuk saya firasat nggak ada. Mungkin karena saya juga udah lama nggak komunikasi, jadi ya sangat mengagetkan aja. Lahir di Jakarta tanggal 31 Agustus tahun 74, Puput Novel merupakan penyanyi, pemeran, dan presenter yang sangat terkenal pada masanya. Ia bahkan sudah terjun ke dunia hiburan sejak masih anak-anak pada era 1970-an. Selama karirnya, Puput telah menghasilkan 36 album rekaman yang terdiri dari 28 album cilik dan 8 album remaja dan dewasa. Selain itu, ia juga bermain di 4 film dan 3 sinetron dan hingga kini cukup aktif di media sosial. Puput juga dikenal sebagai penyanyi yang sangat cantik dengan rambut panjangnya walau usianya sudah 50 tahun. Puput pun memiliki keinginan untuk kembali berkarya dengan adik-adik yang ia bimbing untuk mengeluarkan album bersama. Cintaku padamu mama, sayangku padamu mama, kekal dan abadi sepanjang masa. Hei kamu, kini kau telah remaja. Hei kamu, kini kau jadi jejaka. Saya mulai bernyanyi sejak umur 3 tahun sampai sekarang, di mana waktu saya sebagai penyanyi cilik saya menghasilkan 28 album. Kemudian kalau yang remaja sebanyak 6 album. Jadi kalau dihitung semuanya 34 album. Kemudian saya juga ada main film. Memang waktu itu saya janji akan membuatkan karya lah sama kakak gitu, album saya yang nulis gitu, dan saya dan teman saya yang produce gitu untuk kakak. Akhirnya rilis lagu lagi, tapi ya itu harapannya sih gitu, cuman ya memang takdirnya belum. Rencananya jenazah sang penyanyi legendaris itu akan dikebumikan di Taman Pemakaman Umum Sanjaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pagi ini 9 September 2024 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Lantas, seperti apa sosok almarhumah di mata keluarga dan kerabat semasa hidupnya, termasuk Nia Daniati? Benarkah ada pesan-pesan terakhir yang sempat ditinggalkan oleh Puput Novel sebelum akhirnya berpulang? Ya pesannya itu aja, Tidak dia ada. pesan tersiratnya ya dia pengen adik-adiknya kompak, tetap bersilaturahmi, saling support semuanya, dan meneruskan kebaikan-kebaikan yang udah dilakukan kakak. Kakak itu kan banyak melakukan kebaikan gitu. Akhir doanya tentunya untuk semua penonton TV dimanapun berada, tolong kirim doa untuk Puput
Semoga beliau diterima amal ibadahnya, dilapangkan kuburnya, dan ditempatkan di surganya Allah. Husnul khotimah, amin.